Ini kandungan yang pertama. Kemudian kandungan yang kedua ya. Kandungan yang kedua adalah kejadian berkumpulnya manusia. Ya. Ini juga pada hari kiamat ya. Kejadian berkumpulnya manusia untuk al-am. Al-am itu artinya itu artinya ditampakkan ya. Ditampakkan apa? Ya, catatan amal. Ya. Wal hisab termasuk juga hisab. Hisab apa? Ya, dihitung ya. Amal perbuatan hamba. Kemudian dibalasi amal ya. Dan manusia itu akan terbagi menjadi dua kelompok ya. Ini disebutkan wa qismatuhum fariqaini ya. Manusia itu nanti akan terbagi menjadi dua kelompok ya. Sa'idun ilal jannah, mereka orang-orang yang bahagia, yang gembira, yang akan masuk ke dalam surga. Wa syaqi ilan nar. Kelompok yang kedua adalah syaqi, lawannya gembira berarti apa? Yang sengsara gitu ya. Adalah ke tempat kembalinya ke neraka. Ini bagian yang kedua yang ada di dalam surat Az-Zalzalah. Al-hadits an dhabil khalaiq limauqifil 'abd ya. Yaitu kejadian makhluk-makhluk semuanya akan digiring ya ke tempat, di situ akan ditampakkannya amal. Makanya nanti manusia pun atau orang beriman pun nanti akan bertingkat-tingkat ya. Orang-orang beriman itu pun bertingkat-tingkat. Maksudnya apa bertingkat? Ya ada yang orang masuk surga nanti tanpa hisab, tanpa azab. Langsung masuk surga tanpa melalui hisab, tanpa melalui azab. Namun juga ada orang beriman yang tidak langsung masuk surga, tetapi dia harus dihisab dulu. Nah, bagaimana disebutkan di dalam hadis ya, bahwasanya nanti ada dari umatnya Nabi Muhammad SAW itu berapa jumlahnya? 70.000 ya. 70.000 orang yang nanti masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya kalau dihitung gitu ya, 70.000 itu dari sekian banyak umatnya Nabi Muhammad itu banyak apa sedikit? Sedikit ya. Sedikit. Karena memang ini orang-orang spesial gitu ya. Bukan berarti. Walaupun nanti di dalam lanjutan hadisnya itu ada tambahannya. Ada tambahannya. Ada yang menunjukkan dari setiap 1.000 itu ditambah 70.000 lagi. Ada juga nanti di dalam hadis disebutkan ditambah dengan salah hasayat ya. 3 tampukan dari tampungannya tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu jumlah yang banyak. Namun jelas ini adalah menandakan bagaimana ada orang-orang yang memiliki keistimewaan, yang mana mereka masuk surganya itu langsung gitu ya, tanpa dihisab, tanpa nanti kalau di dalam hadisnya disebutkan mereka adalah ciri-cirinya disebutkan oleh Nabi. Karena ketika para sahabat itu mendengarkan kabar dari Nabi ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, para sahabat itu kemudian apa ya, saling bertanya-tanya, siapa ya kira-kira yang termasuk gitu? Apakah orang yang hidup semasa dengan Nabi, berjuang bersama Nabi, atau siapa? Namun kemudian Nabi keluar lagi dari rumahnya, kemudian menjelaskan mereka orang-orang yang akan mendapatkan keistimewaan itu adalah disebutkan la yastarqun ya. Mereka tidak meminta untuk dirubah
La yartaun, mereka tidak meminta untuk diobati dengan besi panas. Nah, nanti melihat orang diobati dengan besi panas. Ini zaman sekarang sudah ada gitu ya. Tapi zaman dahulu gitu ya. Termasuk dari metode pengobatan adalah menggunakan besi panas. Jadi tempat yang sakit itu kemudian ditempeli besi panas. Sakit enggak? Ya sakit. Sudah berlaku ya. Maka di dalam hadis layak tahun tidak meminta untuk diobati dengan besi panas. Kemudian yang ketiga ciri-cirinya adalah walayat tatoyur, dan tidak kemudian tatoyur itu adalah menganggap sial sesuatu gitu ya. Ya bisa benda, ya bisa waktu, atau bisa juga mungkin orang gitu ya. Contohnya apa? Contohnya ya pokoknya ada orang-orang yang menganggap sial waktu-waktu tertentu gitu ya. Naik bulan Sura umpamanya ya. Ki ora pas itu barang gawe umpamanya. Ada apa hubungannya ya? Bulan Sura dengan tidak mengarang gawe umpamanya. Atau umpamanya ada yang meyakini hari Rabu umpamanya ya. Atau juga ada yang meyakini mungkin kesialan pada angka bilangan tertentu umpamanya. Angka berapa di sini? 13 umpamanya. Ya, sampai orang-orang yang modern pun kadang-kadang masih mempercayai hal-hal yang tidak masuk di akal itu. Lantai 12 tahu langsung 14 atau 12A, 12B, enggak ada 13. Karena meyakini kalau ada angka itu angka pembawa dan itu adalah di dalam syariat kita, di dalam agama kita itu adalah keyakinan yang tidak berdasar. Keyakinan yang tidak berdasar. Tidak boleh orang mukmin meyakini hal-hal yang bersifat tatoyur tadi. Khurafat ya. Tahayul itu termasuk dari perkara tatoyur itu. Dan kalau kita perhatikan orang yang tidak meminta untuk diruqyah atau suqyah ya, mengobati sakit dengan membacakan ayat Al-Quran, itu juga dicontohkan, ada tuntunannya. Kalau yang hendaknya dihindari adalah tidak meminta gitu ya. Kalau kita umpamanya terkena sakit ya, tersengat umpamanya hewan gitu ya, yang baik adalah kita meruqyah sendiri gitu ya, mandiri gitu ya. Enggak kemudian minta kepada orang lain, Mas tolong, kalau kita tahu itu adalah seorang kiai umpamanya gitu ya, Pak Kiai tolong saya diruqyah supaya sakit saya ini hilang. Nah, ini maka itu termasuk tadi yastarqul, meminta untuk diruqyah. Karena apa? Kok sebaiknya nggak meminta untuk diruqyah? Karena nanti kalau diperhatikan ini akan mengurangi sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang memberikan kesembuhan itu bukanlah orang yang membacanya itu, tetapi adalah apa? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ada orang yang meminta kepada orang lain itu ada sesuatu apa? Ya penyandaran sesuatu kepada makhluk, tidak total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi tidak meminta untuk diruqyah, tidak meminta untuk diobati dengan besi panas ya, dan tidak melakukan tadi ya, menganggap sial sesuatu. Ini semuanya adalah menunjukkan bagaimana kesempurnaan keimanan seorang hamba. Bagaimana orang itu betul-betul bertawakal ya, menyandarkan seluruhnya itu kepada Allah Subhanahu. Itulah yang kemudian menjadikan
orang mendapatkan keistimewaan apa? Masuk surga tanpa hisab. Berarti ada yang dihisab, ada yang dihisab. Makanya Nabi pernah bersabda bahwa musibahudin, orang yang dihisab itu dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Ibunda Aisyah mendengar perkataan Nabi itu, orang yang dihisab itu diazab. Bukannya Allah pernah berfirman di dalam Al-Quran, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka akan orang beriman itu akan dihisab dengan hisab yang ringan. Maka Nabi mengatakan apa? Itu berbeda. Orang yang ini jadi tingkatan setelahnya ya. Setelah orang tingkatan yang pertama adalah masuk surga tanpa hisab, di bawahnya adalah orang yang beriman dan dia dihisab dengan hisab yang ringan. Maksudnya apa hisab yang ringan? Itulah ada al-aud tadi. Ini disebutnya al-aud itu adalah ditampakkannya catatan amal perbuatan seorang hamba. Kalau orang itu orang beriman ya, dan ketika dia hidup dia melakukan perbuatan dosa, dia kemudian memperbanyak istighfar ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti dia akan diberikan hisab yang ringan. Maksudnya apa hisab yang ringan itu? Ditampakkan catatan amalnya, baik itu catatan kebaikan maupun catatan keburukan. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukan oleh hamba tersebut. Itu yang disebut dengan hisaban yasir. Dihisab maksudnya ditampakkan amalnya, tapi kemudian dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun juga ada hisaban asiron. Lawannya hisab yang ringan adalah hisab yang berat. Termasuk adalah yaitu tadi Nabi mengatakan mana musibahudin, orang yang dihisab itu akan diazab. Maksudnya apa? Ya bisa jadi orang beriman dulunya di akhirat, kayaknya di dunia dia beriman, tetapi dia punya dosa-dosa besar yang dia harus dibalas atas perbuatan dosa tersebut. Atau bisa jadi dia melakukan dosa kemudian tidak dibarengi dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini salah satu pentingnya ya, kita itu banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nanti orang yang mendapati di catatan amalnya itu banyak dia beristighfar kepada Allah, maka dia akan mendapati dari hisab yang ringan. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang walaupun Nabi dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi di dalam kehidupan beliau setiap hari ya, Nabi itu tidak kurang beristighfar, meminta ampun kepada Allah kurang dari 100 kali, bahkan lebih. Ini untuk ini sebagai uswah bagi kita ya, contoh bagi kita ya, bagaimana kita seorang hamba yang belum ada jaminan untuk masuk surga, belum ada jaminan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah sepantasnya kita memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya manusia itu ya pasti tidak terlepas dari yang namanya dosa dan salah. Siapapun itu ya, siapapun itu, orang alim kah, kiai kah, ustadz kah, atau ya, yang lainnya ya, pedagang Islam itu pasti melakukan kesalahan, melakukan dosa. Maka sebaik-baik orang yang berdosa melakukan kemaksiatan adalah yang mereka kemudian beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bagian yang kedua ya dari surat Al-Zalzalah.
itu menjelaskan akan kejadian yaitu berkumpulnya manusia untuk ditampakkan amal mereka, dihisab ya, amal-amal mereka dan dibalasi. Dan tadi disebutkan nanti manusia akan terbagi menjadi dua kelompok. Orang-orang yang bahagia adalah mereka yang kemudian kembalinya ke surga, dan ada orang-orang yang syaqi, orang-orang yang sengsara yang kembalinya adalah ke neraka. Kemudian poin yang keempat di sini disebutkan adalah sebab diturunkannya surat Al-Zalzalah. Ya. Nah ini diantaranya adalah disebutkan dikarenakan banyak dari kaum kufar yang bertanya tentang kiamat. Maksudnya bertanya ini adalah mereka mengingkari. Bertanya ini maksudnya adalah mereka mengingkari akan adanya hari kiamat. Ini disebutkan kana al-kufar yas'aluna katsiran 'anis sa'ah wa yaumal hisab. Jadi orang-orang kafir dulu pada saat zaman Nabi itu banyak bertanya kepada Nabi kapan terjadinya hari kiamat gitu ya. Tapi pertanyaannya ini untuk mengolok-olok, untuk mengingkari bahwa mereka itu tidak percaya akan adanya harinya. Makanya di dalam ayat di surat yang lain umpamanya ya, mereka mengatakan ayyana yaumul qiyamah. Orang-orang kafir itu mengatakan dengan pertanyaan gitu ya, kapan terjadinya hari kiamat gitu ya. Kalau saya berbuat maksiat ya hidup saya apa sehat, rizkinya apa lancar kan gitu. Mereka tidak meyakini bahwasanya perbuatan dosa, kemaksiatan, mereka membunuh, mereka merampok itu mereka tidak yakin bahwasanya amal mereka itu akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian Allah turunkan surat Al-Zalzalah untuk menjelaskan ya, untuk mengabarkan bahwasanya kiamat, hari kiamat itu adalah sesuatu yang pasti terjadi, dan itu akan hari di mana orang-orang kafir itu akan diberikan balasan atas perbuatan mereka. Ini sebab diturunkannya surat Al-Zalzalah. Kemudian yang terakhir di sini keutamaan ya, keutamaan dari surat Al-Zalzalah ya. Itu yang pertama paling tidak ada dua di sini ya. Yang pertama adalah surat yang terkumpul di dalamnya makna-makna kebaikan dan keburukan. Maksudnya apa? Ya ini adalah surat yang memang mendorong kita untuk tadi bersemangat, kemudian berjuang di dalam untuk beramal soleh. Termasuk juga di dalam kita menjauhi, ya berupaya untuk menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari perkara yang wajib dan pendukung ya. Jadi terkumpul di dalam surat Az-Zalzalah ini seluruh makna-makna kebaikan, dan juga tadi dijelaskan di dalamnya juga keburukan, termasuk juga adalah bagaimana di dalam surat Al-Zalzalah itu mendorong kita untuk melakukan amal kebaikan, baik itu perkara yang wajib maupun pendukung, maksudnya tambahan, ya perkara-perkara yang sunnah. Dan yang kedua ini termasuk utamanya adalah termasuk orang yang membaca surat Az-Zalzalah itu pahalanya atau keutamaannya itu seperti membaca seperempat Al-Quran. Ini ada hadisnya juga, walaupun nanti saya belum membaca lebih jauh apakah hadis ini termasuk yang sahih atau tidak, tapi ini ada di dalam riwayatnya ya. Qala alaysa ma'aka idza zulzilatil ardh ya, walaupun ini sebenarnya ada ceritanya tentang hadis ini, tapi di situ Nabi mengatakan kepada orang yang dia nggak menikah kan gitu, karena nggak punya modal gitu untuk nikah. Kemudian Nabi bertanya, engkau punya hafalan surat Al-Zalzalah? Iya. Qala rumul Quran. Kata Nabi apa? Rumul Quran, seperempat Al-Quran. Jadi
Kalau surat Al-Ikhlas itu sepertiganya Al-Quran, kalau surat Al-Zalzalah itu kemuliaannya adalah seperti orang membaca seperempat Al-Quran. Maka Nabi mengatakan zawaj, ya udah punya hafalan surat Al-Zalzalah, nggak punya mahal, yes, itu dengan hafalan itu kamu bisa menikah. Gitu. Ya, ini masih hadis itu menunjukkan utamanya adalah surat Al-Zalzalah itu pahalanya seperti orang membaca seperempat dari Al-Quran. Berarti 4 kali membaca khatam Al-Quran. Tapi bukan berarti kemudian cukup dengan itu ya. Nanti di Ramadan nanti saya baca 4 kali seorang baca Al-Quran, ya bukan itu. Tapi ini menunjukkan keutamaan dari surat Al-Zalzalah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini bermanfaat dan memberikan berkah untuk kita semuanya. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita mulai dengan inti dari ayat-ayat yang ada di dalam surah Az-Zalzalah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.